Anda kembali bersama kami dalam Dialog Prime Time. Mas Boni, kemudian kita juga sempat menyaksikan acara debat Capres-Cawapres yang sempat dilangsungkan beberapa waktu lalu, dan Prabowo juga sempat ditanya terkait, ya betul sekali, oleh Pak JK begitu, dan sempat tersampaikan oleh Prabowo sendiri bahwa ini juga bisa ditanyakan langsung ke atasan saya begitu. Apakah memang dalam hal ini atasan Prabowo pada saat itu kemudian juga punya peran begitu, Mas Boni? Saya kira kata kunci kita semua mengerti bahwa militer dia punya hukum sendiri. Ya, mereka bekerja berdasarkan perintah. Mungkin statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam debat itu, dia mau mengatakan bahwa dia tidak sendirian, ada yang lain gitu. Tapi saya kira itu urusan internal. Silahkan nanti TNI mempertanggungjawabkan itu. Bagaimanapun mekanismenya, apakah mereka akan membuka secara terbuka ke kita atau melalui pengadilan militer atau apapun, itu urusan mereka. Tapi yang penting bahwa bagi kita bahwa ada dokumen, ada keterlibatan figur-figur tertentu. Nah, maka pertanyaannya di mana posisi Pak Prabowo di dalam fakta sejarah itu gitu loh. Dan kita ingin itu clear. Karena kalau itu clear, kemudian kita mengerti bahwa memang agenda penegakan HAM dari kelompok Prabowo Hatta ini benar-benar serius. Daripada kita akan melihat ini sebuah jebakan demokrasi. Kalau dalam teorinya Graham Fuller. Artinya bahwa kalau ini jebakan demokrasi, FPI juga bisa bicara soal kebebasan, bisa bicara soal keberagaman, PKS juga bicara yang sama. Baik, terlepas dari ini jebakan demokrasi atau akan tidak, bicara demokrasi, tetapi kita tidak tahu mana yang benar demokratis. Baik, apa kemudian yang sebaiknya dilakukan oleh tim pemenangan Prabowo Hatta, artinya bahwa tidak membuat masalah ini menjadi semakin keruh begitu? Harus dijelaskan kepada publik secara dan itu akan menjamin itu mempertahankan elektabilitas Prabowo Hatta. Saya tanya kamu, apa yang terjadi ketika Clinton menyentuh bagian tubuh yang seksi dari sekretarisnya? Ya. Kemudian semua orang marah, seluruh rakyat Amerika akan mengatakan dia akan kalah di pemilu berikutnya. Tetapi dia muncul ke publik dan dia minta maaf. Dia bilang ini kelemahan manusiawi saya akui, saya terjebak dalam situasi saya tidak mengontrol diri. Dan semua orang kemudian memaafkan dia. Baik. Saya maksudkan bahwa mari kita buka ini, kalau memang Pak Prabowo tidak bersalah, ya buka ke publik. Ada apa dulu? Bagaimana yang terjadi gitu loh. Sehingga masyarakat tercerahkan daripada nanti kemudian teori jebakan demokrasi itu benar bahwa banyak kekuatan memakai demokrasi untuk tujuan-tujuan yang tidak demokratis. Mengaku demokrat tetapi anti demokrasi. Nah, itu bahaya. Iya, Pak Sudrajat, adakah kemungkinan dari Prabowo sendiri untuk menanggapi apa yang kemudian sekarang sedang ramai dibicarakan terkait kebocoran surat DKP dan surat keputusan DKP dan juga sejumlah isu-isu lainnya? Ada sesuatu, apakah perlu ditanggapi atau tidak perlu ditanggapi, itu kita lihat saja. Tetapi yang jelas yang harus kita hargai adalah bahwa Panglima TNI sendiri sudah menyampaikan suratnya kepada Presiden. Presiden sendiri telah memberikan suatu keputusan yang jelas sebagai orang yang dipensiun atau diperintahkan dengan hormat dengan pensiun. Berarti itu kan sudah keputusan negara. Dan ada lagi juga surat dari Menseknek waktu itu, Pak Muladi, kepada Komnas HAM yang mengatakan tidak adanya bukti-bukti pelanggaran HAM. Jadi saya kira bagaimana ini harus kita konstruksikan di dalam tatanan kenegaraan yang kita ada. Kalau kita sudah tidak percaya dengan suratnya Jenderal Wiranto, kita sudah tidak percaya dengan suratnya Presiden Habibie, bagaimana kita harus memulai itu? Di sisi lain, kita mengutak-ngatik putusan DKP yang itu bukan pengadilan, itu hanya Dewan Kehormatan Perwira. Saya kira kita coba melihat konstruksi formal yang ada di Republik ini dulu, baru kalau memang ada petisi-petisi yang harus menggugat pendalaman dan segala macam, itu harus dibuat suatu kelompok atau komisi tersendiri. Nah, saya kira untuk itu kita harus sadarlah. Mari kita semua rakyat Indonesia belajar ikut dengan tataran konstruksi hukum yang ada. Sekarang Pak Prabowo sudah menjadi calon presiden, dan ini sudah ditetapkan oleh KPU melalui saringan-saringan yang sudah begitu ketat. Saya kira kalau ada indikasi-indikasi seperti begini, ini adalah punya maksud-maksud tertentu dalam rangka kampanye. Saya kira ini yang disebut dengan kampanye hitam. Saya kira menurut saya, mudah-mudahan publik tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Sudrajat, pelanggaran hak asasi manusia itu tidak pernah memakai hukum militer. Meskipun hukum militer mengatakan si A, si B tidak melakukan pelanggaran HAM. Tetapi apa yang dilakukan oleh tim Mawar itu adalah penculikan. Dan sebagian mahasiswa, 13 orang sampai sekarang nggak tahu masih hidup atau tidak. Itu masuk kategori gross violations against human rights. Pelanggaran HAM berat. Nah,
Kalau pelanggaran HAM berat, itu kan berarti ada yang bertanggung jawab, ya, dan menurut hukum HAM, yang bertanggung jawab tertinggi adalah dia yang ada pada hierarki jabatan tertinggi. Jadi yang membentuk tim mawar itu harus memikul tanggung jawab terbesar atas apa yang dilakukan oleh tim mawar. Baik, Mas Boni dan Pak Sudrajat, kita tahan dulu, kita mau mendengarkan pendapat dari Pak Farul sendiri. Pak Farul, tanggapan Anda bagaimana? Apa yang kemudian diharapkan setelah kondisi ini terjadi? Enggak, saya enggak mengharapkan apa-apa. Kalau Mas Boni itu ada memang domainnya di bidang itu, dia mengangkat masalah HAM, silakan. Pak Derajat kemudian mengatakan bahwa itu tidak ada pengaruhnya, silakan. Tugas kami kan memberikan pencerahan kepada rakyat bahwa dalam hasil pemeriksaan itu begini, bahwa Prabowo terbukti melakukan penculikan. Dan kemudian masalah penghilangan yang lainnya kami belum usut sampai ke sana. Karena kami sepakat membatasinya hanya sampai di situ. Kemudian dampaknya kepada Pak Prabowo, kami katakan bahwa kalau ada pemilih yang akan tetap memilih Pak Prabowo, silakan. Itu hak konstitusional semua pemilih. Kalau ada kemudian yang berpikir, wah ini kan watak begini sudah berulang kali. Takutnya kalau jadi pemimpin tertinggi nanti diulang lagi dalam intensitas yang lebih tinggi, silakan. Jadi tugas kami hanya memberikan pencerahan, sepenuhnya kami kembalikan kepada pemilih. Tapi ini benar-benar pencerahan kan Pak Farul, artinya bukan seperti yang Mas Boni sampaikan atau sempat disinggung terkait dengan perang antar jenderal begitu? Kalau antar jenderal perangnya gimana ya? Bisa saja kemudian ini seperti itu ya. Nggak ada lah Bang Fahrul, masa kita pernah. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Bang, ini kan biasa saja diskusi kayak di set. Iya, baik Pak Sudarja dan juga Pak Farul dan Mas Boni, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami.